Sedikit banyak, cara kita memandang dan menjalani hidup itu dipengaruhi oleh kondisi keuangan kita saat ini. Orang kaya punya kebiasaan dan pola pikir yang beda banget dibanding orang miskin. Nah, pengen tahu kan perbedaannya? Berikut ini 15 hal yang sering dilakuin orang miskin tapi jarang atau bahkan nggak pernah dilakuin sama orang kaya. Dari mulai scroll medsos sampai kepercayaan kalau takdir mereka ada di tangan orang lain. Kalau kalian penasaran apa aja kebiasaan itu dan mau tahu gimana cara mengubahnya supaya bisa sukses, langsung aja kita bahas satu persatu. Hal pertama nih yang biasa dilakuin sama orang miskin tapi jarang banget dilakuin sama orang kaya adalah scroll medsos kebanyakan. Coba deh sekarang kamu jujur sama diri sendiri. Berapa jam sih waktu yang kamu habisin buat scrolling di medsos? Kalau sampai baterai handphone panas, mata perih, berarti udah kebanyakan tuh. Waktu kita kan terbatas, jadi bukannya dihabisin buat hal yang enggak produktif, mending dipakai buat kegiatan yang lebih bermanfaat. Misalnya belajar skill baru, olahraga, atau mikirin ide bisnis. Kalau mau scroll medsos buat refreshing sih nggak masalah ya, tapi jangan sampai keterusan. Beda kebiasaan orang miskin sama orang kaya yang kedua adalah soal makan. Kamu pasti sering lihat kan, masih banyak orang suka banget sama junk food murah yang nggak sehat, kayak gorengan pinggir jalan, mie instan, atau makanan cepat saji. Ya maklum sih, budget tiap orang juga beda-beda kan ya. Tapi kalau keseringan, lama-lama kesehatan bisa terganggu tuh. Nah, beda banget sama orang kaya, mereka tuh lebih aware sama asupan nutrisi tubuhnya. Makanya mereka rela deh keluar budget lebih buat makan makanan yang bergizi, kayak protein, sayur, buah, dan segala macamnya. Karena mereka paham kalau mau produktif ya mesti dijaga dulu kesehatannya. Jadi kalau kamu lagi nggak ada duit, coba deh sesekali masak sendiri, bisa lebih hemat tapi tetap enak dan sehat. Kebiasaan ketiga yang sering dilakuin orang miskin tapi nggak pernah dilakuin orang kaya tuh soal belanja. Jadi kalau orang miskin tuh demen banget berburu barang diskonan atau sale. Malah kadang sampai nggak kepikiran ini barang sebenarnya perlu nggak sih, cuman karena harganya murah jadi kalap deh. Kalau orang kaya malah sebisa mungkin mereka menghindari belanja barang diskonan, lebih milih belanja sesuai kebutuhan aja yang memang udah direncanain dari jauh-jauh hari. Kalaupun mereka belanja barang sale, itu pun dalam rangka investasi yang bisa mendatangkan profit. Misalnya beli properti atau barang buat dijual lagi. Intinya beda pola pikirnya gitu. Terus perbedaan keempat tuh kebiasaan pagi hari. Kalau kamu penasaran, coba deh sekarang ingat-ingat lagi. Jam berapa sih biasanya kamu bangun tidur? Kalau masih suka kesiangan, berarti kamu belum deket ke golongan orang kaya. Soalnya orang kaya tuh terkenal banget rajinnya. Mereka bangun subuh, olahraga dulu, terus juga sempetin buat baca buku atau planning kegiatan hari itu. Pokoknya udah produktif deh bahkan sebelum matahari terbit. Makanya nggak heran kalau mereka sukses. Wong hari-harinya dimanfaatin bener kan? Jadi mulai sekarang, yuk kita sama-sama belajar jadi morning person. Nah, perbedaan kelima yang cukup mencolok antara orang kaya sama orang miskin tuh soal hobi. Kalau ditanya deh, kira-kira orang miskin tuh hobinya apa ya? Jawabannya adalah nonton olahraga. Entah itu nontonin bola, basket, balap, pokoknya segala jenis olahraga deh, asal gratis bisa ditonton bareng temen-temen. Emang sih nonton olahraga tuh bisa jadi hiburan murah meriah ya. Tapi kalau udah fanatik banget sampai segala kegiatan ditinggalin, itu dia yang bahaya. Jadi bukannya produktif, malah jadi buang-buang waktu. Bandingkan sama orang kaya, mereka juga suka olahraga, tapi lebih milih untuk aktif jadi pemainnya, bukan cuma jadi penonton. Karena dengan jadi pemain, mereka bisa dapat manfaat buat kesehatan, nambah relasi, dan kalau jago bisa dapat duit juga. Jadi kamu tim mana nih, penonton atau pemain? Perbedaan keenam yang mungkin jarang kita sadari adalah soal kebersihan diri. Jangan kaget ya, tapi fakta membuktikan kalau orang miskin tuh cenderung lebih jarang membersihkan dan merawat diri dibandingkan orang kaya. Mungkin karena keterbatasan budget perawatan, atau emang karena males aja sih. Padahal kan penampilan pertama tuh nentuin banget kesan orang lain ke kita. Coba deh kamu perhatiin, orang-orang yang wangi dan rapi biasanya lebih menyenangkan untuk diajak ngobrol kan dibanding yang bau dan kucel. Nggak cuma untuk pergaulan loh, bahkan untuk karir juga. Apalagi yang kerjanya melibatkan banyak interaksi dengan orang, kayak sales, guru, dokter, dan lainnya. Lebih gampang sukses pastinya kalau punya pribadi yang menarik dari semua sisi. Jadi jangan malu buat belajar grooming ya. Poin ketujuh yang bikin nasib orang miskin susah berubah adalah mereka suka menyalahkan keadaan. Ada aja deh alasannya, entah itu karena nggak punya modal, nggak ada koneksi, nggak ditunjang keberuntungan, dan masih banyak lagi. Sebenarnya wajar sih kalau sesekali ngeluh, tapi masalahnya kalau udah keseringan malah bikin stuck dan nggak maju-maju. Lain cerita sama orang kaya yang selalu punya growth mindset. Kalau lagi ketimpa masalah bukannya menyalahkan keadaan, tapi sibuk mikirin solusinya, bener nggak? Apa yang bisa diperbaiki dari dirinya, kedepannya harus gimana, biar nggak terulang lagi. Pokoknya selalu ada pelajaran yang bisa dipetik deh di balik semua tantangan.
Lanjut ke poin ke-8 nih guys, yaitu tentang kebiasaan nabung. Hayo ngaku, siapa nih yang suka bingung kalau di akhir bulan tiba-tiba bokek padahal gajian udah turun dari kemarin? Nah, penyakit suka lupa nabung ini emang deket banget sama orang miskin. Entah karena emang gajinya pas-pasan, atau karena khilaf belanja ini itu sampai lupa sisihkan buat ditabung. Beda banget sama orang kaya yang sadar banget kalau nabung tuh penting banget. Mereka paham, dengan punya simpanan, mereka bisa lebih siap kalau ada kebutuhan tak terduga, atau kalau ada peluang bagus tapi butuh modal. Pokoknya nabung tuh jadi prioritas, baru deh sisanya dipakai belanja. Bahkan banyak yang punya rumus khusus loh, misalnya 20% dari gaji langsung masuk rekening tabungan. Jadi kalau belum punya kebiasaan nabung, yuk mulai dari sekarang dicoba disisihkan sedikit-sedikit. Ngomongin soal uang nih, perbedaan berikutnya adalah soal penggunaan kartu kredit. Kamu tahu nggak guys, salah satu perangkap yang bikin orang miskin makin miskin tuh gara-gara suka belanja pakai kartu kredit. Apalagi kartunya lebih dari satu, bunga tagihannya itu loh yang bikin pusing. Kalau orang kaya sih tetap pakai kartu kredit, tapi mereka tahu cara pintar menggunakannya. Misal untuk beli kebutuhan yang memang udah dianggarkan sebelumnya, atau untuk transaksi yang bisa bikin duitnya berputar, kayak modal usaha gitu. Jadi bukan buat gaya-gayaan aja sampai nagih di akhir bulan. Kalau kamu belum bisa bijak gunain kartu kredit, mendingan pakai kartu debit atau uang cash aja dulu guys. Wah, kalau yang satu ini agak sensitif nih, tapi ini real fakta berdasarkan data statistik loh ya. Jadi gini guys, ternyata orang miskin tuh cenderung punya anak yang lebih banyak dan di usia yang lebih muda dibandingkan orang kaya. Kenapa? Ya karena mungkin tingkat edukasi mereka tentang keluarga berencana masih minim kali ya. Mereka mikirnya, nggak apa-apalah punya anak banyak gem, kan rezeki ada aja nanti. Padahal kalau dihitung-hitung, zaman sekarang biaya buat ngegedein anak tuh nggak sedikit loh mulai dari lahir. Belum lagi kalau mikirin sekolah, uang jajan, biaya kesehatan, dan lain-lain. Coba bandingkan sama orang kaya yang lebih memilih untuk menunda punya momongan sampai emang udah bener-bener siap lahir batin. Mereka pengen anaknya lahir di waktu dan keadaan yang tepat biar bisa dikasih fasilitas yang terbaik untuk tumbuh kembangnya. Jadi buat kamu yang baru nikah, boleh tuh didiskusiin dulu matang-matang sama pasangan. Berikutnya ada satu kebiasaan yang unik guys. Ternyata orang kaya tuh rajin banget cek kesehatan. Nggak peduli semuda atau setua apapun, pokoknya mereka rutin deh kontrol minimal setahun sekali. Tapi sebenarnya ini malah kebiasaan yang bagus sih, karena selain bisa memantau kondisi tubuh, kita juga bisa dapat saran dari dokter tentang pola hidup sehat yang cocok untuk kita. Nah, sementara orang miskin kadang suka menyepelekan nih yang namanya medical check up. Alasannya ya bisa karena sibuk, biayanya mahal, atau emang belum merasa butuh aja. Padahal kalau rutin cek kesehatan, setidaknya kita bisa deteksi dini kalau ada potensi penyakit. Kalau udah telat diobati kan bisa lebih repot tuh urusannya. Jadi yuk sama-sama kita tingkatkan kepedulian sama kesehatan dengan rutin cek ke dokter. Kalau tadi ngomongin soal kartu kredit, sekarang saatnya bahas tentang pinjol atau pinjaman online. Kamu pasti sering kan lihat iklan aplikasi-aplikasi pinjol yang ngasih pinjaman cepat cuma modal KTP. Nah, hati-hati deh, soalnya itu jebakan Batman banget guys. Apalagi buat yang masih suka boros dan belum bisa atur keuangan. Jadi banyak tuh kasus orang yang awalnya cuma pinjem buat nutupin kebutuhan, malah keterusan sampai nggak sanggup bayar bunganya. Akhirnya malah makin terlilit utang deh. Pokoknya kalau bisa jangan sampai tergiur pinjem uang untuk hal yang nggak produktif. Lebih baik nabung dulu aja sampai cukup baru beli barang yang kita pengen. Kalaupun kepepet butuh pinjaman, cari yang legal dan terpercaya, ya biar nggak nyesel di kemudian hari. Udah masuk poin 13 nih guys, kali ini soal pergaulan. Kalian pernah nggak denger quote yang bilang kalau kita tuh cerminan dari 5 orang terdekat di hidup kita? Nah, kata-kata itu bener banget loh. Soalnya tanpa sadar, lingkungan di sekitar kita emang ngebentuk pola pikir dan kebiasaan kita. Coba deh perhatiin, orang-orang yang suka nongkrong sama yang sukses biasanya jadi ikutan punya semangat dan visi yang sama. Sementara kalau keseringan ngumpul sama yang hobi ngeluh, ya lama-lama ketularan juga kan jadi malas gerak. Jadi buat kamu yang beneran mau sukses tuh sesekali evaluasi deh gimana kualitas teman-teman di circle kamu. Bukannya gimana-gimana sih, tapi lebih ke narik kita jadi pribadi seperti apa gitu. Karena emang bener kata orang, kalau kita jadi rata-rata dari orang-orang yang ada di sekeliling kita. Masih tentang mindset nih guys. Jadi kebiasaan orang miskin tuh kadang suka berkhayal hal yang muluk-muluk, tapi sayangnya jarang ada action nyata buat bikin itu terwujud. Alasannya ya banyak gitu, dari modal, keahlian, koneksi, nasib, pokoknya segala macam deh. Padahal kalau mau belajar dari orang kaya, yang penting tuh bukan bermimpi, tapi berani memulai guys. Memulai dari yang kecil, dikerjakan secara konsisten sambil terus belajar dan improvisasi. Nggak semua kesuksesan bisa langsung diraih dalam semalam, tapi kalau punya pikiran yang terbuka dan nggak takut coba hal baru, peluang kita jauh lebih besar. Kata Richard Branson aja, mimpi itu gratis, yang mahal tuh eksekusinya.
Wah, ini dia nih poin yang suka bikin orang kepikiran. Jadi salah satu perbedaan mendasar antara sikap orang kaya sama orang miskin tuh, mereka nggak nganggep semua kesuksesan tuh harus instan. Mereka nyadar kalau semua butuh proses, nggak ada yang namanya instan gitu. Coba deh sekarang dipikir, apa sih yang kamu lakukan dalam setahun terakhir buat meningkatkan kualitas diri? Apa kamu belajar skill baru, nambah ilmu, atau mencoba keluar dari zona nyaman? Karena orang kaya selalu nganggep hidup tuh tentang belajar dan bertumbuh tanpa henti. Memang sih kadang capek dan nggak selalu berhasil, tapi mereka tetap mau berusaha. Sementara yang miskin kadang gampang menyerah dan malah sibuk iri sama pencapaian orang lain. Jadi, kalau kita kepengen kondisi finansial yang lebih baik, ya harus mau kerja keras, belajar, dan jangan malas berproses, guys. Wah, seru banget ya guys. Ternyata banyak banget kebiasaan sehari-hari yang bisa ngebedain nasib orang. Sebenarnya nggak cuma 15 sih, tapi masih ada satu lagi nih. Mau tahu nggak? Jadi gini, fakta menariknya, orang miskin tuh kadang lebih religius tapi salah pemahaman. Mereka mikirnya kalau rajin ibadah, Tuhan bakal ngasih rezeki yang berlimpah. Tapi, ya kalau ibadah doang tanpa usaha sih, gimana coba? Sementara itu, orang kaya nggak terlalu menggantungkan nasib mereka sama hal-hal yang bersifat metafisik. Bukannya nggak percaya mukjizat Tuhan loh ya, tapi mereka percaya kalau manusia tuh dikasih akal pikiran buat menentukan takdirnya sendiri. Nah itu dia tadi guys, kebiasaan-kebiasaan orang miskin yang bikin mereka susah kaya. Semoga kita nggak termasuk ya. Gimana? Banyak ya ternyata hal-hal kecil yang kita lakuin bisa nentuin masa depan kita. Nah buat kamu yang masih kadang khilaf dan kepleset jadi ke-15 kategori orang miskin tadi, tenang guys, selalu ada kesempatan buat berubah kok, asal kita mau belajar dan konsisten. Oh ya, kalau kamu pengen tahu lebih banyak tips sukses yang bisa diterapin langsung, jangan lupa subscribe channel ini. Di sini saya akan rutin nge-share tips-tips buat kamu yang mau jadi lebih sejahtera hidupnya. Nah itu dia tadi guys, 15 hal plus 1 bonus rahasia yang biasa dilakuin sama orang miskin, tapi jarang banget dilakuin sama orang kaya. Kalau dilihat-lihat lagi, sebenarnya nggak sulit-sulit banget kan buat mengubah kebiasaan kita. Yang penting tuh konsistensi, mau belajar hal yang baru, dan jangan takut keluar dari zona nyaman. Ingat, sukses itu hak semua orang. Jadi kalau orang lain bisa, kita juga pasti bisa. Karena kesuksesan yang hakiki itu bukan cuma soal punya duit aja, tapi juga soal kualitas diri yang terus meningkat dari hari ke hari. Saya harap kalian semua dapat pencerahan dan inspirasi buat selalu jadi versi terbaik dari diri kalian sendiri. Jangan malas buat terus belajar, banyakin bersyukur, dan jangan lupa bahagia. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa kasih like, komen, dan share ke teman-teman kalian yang mungkin butuh motivasi juga. Saya pamit dulu, sampai jumpa di video berikutnya.